Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang usul fikih. Ya, usul fikih. Pengantarnya aja dulu. Secara bahasa, kalau fikih itu berasal dari kata faqaha, ya. Orangnya disebut faqih. Apa makna faqih? Faqih itu adalah orang yang pemahamannya mendalam. Kalau orang sekarang bilang bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau disebut ulama fikih, berarti dia pemahamannya mendalam. Kenapa bisa pemahamannya mendalam? Karena dia hafal Quran, hafal banyak hadis, bisa jutaan, bisa ratusan ribu, seperti 4 Imam Mazhab. Bukan hanya hafal Quran, hafal jutaan hadis, tapi mengerti dia mentakhrij, mengistinbat, mengeluarkan hukum dari Al-Quran hadis itu. Ada metodenya. Jadi dia buat cara, ya. Jadi dia buat caranya, Pak. Cara mengeluarkan hadis, cara mengeluarkan hukum dari ayat-ayat dan hadis itu. Maka disebut dia faqih. Kalau dia nggak ngerti metodologi fikih, usul fikih, nggak ngerti kaidah-kaidah berpikir, nggak bisa disebut faqih. Nggak bisa disebut ahli fikih. Nah. Maka saya sering mengatakan ke jemaah, Bapak Ibu kalau mau belajar hukum Islam, ya sama ulama yang ahli fikih, ustaz-ustaz yang ahli hukum. Jangan ustaz-ustaz atau ulama yang ngerti hadis saja dia. Ya, dia ambilnya comot hadis sana, comot sini, hafalan hadis dia, keluarnya hukum sendiri. Ini yang di Indonesia ini kan kita nggak ada standarisasi, ya. Makanya MUI sudah buat standarisasi. Ustadz itu salah satunya itu. Ketika dites, ustadznya ustadz kondang, disuruh nulis Al-Fatihah, salah-salah Al-Fatihahnya, Pak. Bapak bisa bayangkan, Fatihah saja nggak bisa dinulisnya. Tapi ustadz kondang. La ilaha illallah. Kaget lah orang MUI. Nah inilah itu, Pak. Hah? Kapan itu, Pak? Nah, itu standarisasi MUI. MUI kan ada standarisasinya. Jadi saya dapat laporan. Belum lama. Ya. Tapi kan nggak boleh kita bongkar siapa-siapa, mereka pun nggak mau nyebut, ya, aib gitu kan. Cuman mereka kaget aja gitu, kok bisa ya? Ulama kodang nulis Fatihah salah-salah, Fatihah saja. Makanya ternyata banyak orang belajar agama dengan modal terjemah dari Google, pintarnya dari Google, dan jadi ahli hukum dia, Pak. Kan susah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti keluarlah fatwa-fatwa hukum yang aneh-aneh. Kalau tidak menguasai metodologi hukum ulama mazhab, ulama ahli hukum tabi'in, muncul nanti pemahaman yang aneh-aneh. Misalnya buaya halal. Kaget orang kan? Buaya kok halal ya katanya. Diambil pendapat Imam Malik. Imam Malik itu nggak pernah lihat buaya, Pak. Di Mekah kan ada buaya. Nah, dia kabarkan ke dia, buaya itu di air. Ya, kalau di air kayak ikan halal lah itu katanya. Padahal buaya itu bertaring. Binatang bertaring itu kata Nabi yang karnivora, binatang buas itu haram semua. Wah gitu kan. Muncul fatwa-fatwa begitu. Rukun wudhu 2. Wudhu, kan kaget kita, Pak. Kita belajar di Ibtidaiyah. Belum lagi dia satu masih di Ibtidaiyah sama di MTS pun udah diketahuinya rukun wudhu itu 6. Ya, membasuh muka, tangan sampai siku, ya kan? Kemudian sebagian kepala, kalau telinga sunnah, baru kaki.
4, niat 5, tertib 6. Syafi'i. Ini 2 katanya, sama kayak tayamum. Mana sama wudu sama tayamum? Wudu tangan sampai siku, tayamum itu dari ujung tangan sampai pergelangan. Nggak ada ilal marafiqnya. Rukunnya aja nggak sama, caranya pun nggak sama. Nah itu. Jadi coba bayangkan, seorang ustadz besar bisa mengatakan rukun wudu 2. Nah, bagi orang fikih ini termasuk gatot. Nah, gatot itu gagal total. Berarti kan dia nggak belajar fikih kan? Dia jago memang hadis, mungkin jago hadis, tapi berarti nggak fikih. Ada di situ kan kelihatan. Oh, berarti orang ini nggak ngerti fikih. Kenapa? Karena pelajaran dasar di fikih dia udah nggak tahu. Itu kan pelajaran dasar. Wudu kan pelajaran dasar fikih, Pak. Kita belajar wudu dulu, baru belajar sholat. Bab yang pertama dibahas dalam fikih, bab thaharah. Air wudu. Bab awal. Nah, kalau bab pertama dari fikih pun tidak dimengerti, yang dasar-dasar sekali, inilah pertanda cederanya ulama-ulama kita itu, ustaz-ustaz besar yang dipandang orang ustaz besar, ternyata fikihnya itu pemahamannya jebol. Ya. Itulah kadang-kadang membahayakan kita sebenarnya. Kamu muncul nanti seperti yang kemarin disebut wayang haram. Jadi masalah kan? Kok haram diwayangkan setingkat wali Sunan Kalijaga disebut melakukan yang haram? Kan gawat ini kan sebenarnya. Ya orang-orang yang suka wayang berontak dong. Orang-orang yang ngerti fikih dan usul fikih ya merasa pasti nggak ngerti ustaz ini tentang hukum Islam. Ya pasti Pak, rukun wudu aja 2 katanya kan. Udah ketahuan nggak ngertinya kan? Jadi merembet lagi wayang haram. Kenapa? Karena nggak ngerti memang cara istinbat hukum, cara ngeluarin hukum dari Quran Sunnah. Ya. Jadi kaedah-kaedah yang mereka tahu, tapi mereka nggak paham mendetail gitu loh. Wayang itu urusan ibadah mahdoh tidak? Menurut Bapak ibadah mahdoh tidak? Tidak. Nggak ada ibadah mahdoh itu. Mana ada orang bilang wayang ibadah? Urusan akidah enggak? Enggak ada hubungannya sama akidah. Itu seni budaya. Seni budaya cenderung ke muamalat. Kalau cenderung ke muamalat kan ada kaedahnya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dari hukum muamalah adalah mubah. Hatta yadullu dalilu mu'alat tahrimiha. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum asal wayang itu ya haram. Sampai ada nanti wayang itu diisi yang haram, baru haram dia. Maka muncul pendapat lagi. Nabi kan mengharamkan taswir, Taswir itu apa? Ini lucu Pak. Ada yang mengatakan taswir itu fotografi. Kok haram foto? Zaman Nabi kan mana ada foto? Ada fotografi zaman Nabi? Enggak ada. Ya, jadi gimana caranya? Iya Pak, kalau foto itu haram. Jadi video gimana? Video nggak haram, maka video mereka banyak di YouTube. Nggak berani mereka haramkannya, ya kan? Kalau diharamkan video di YouTube, wah mereka kena semua. Akhirnya adalah seorang ustaz lucu Pak. Coba putar videomu, putar, pause, Tuk. Haram. Begitu di post kan haram, jadi foto dia Pak. Jadi video kalau di pause jadi foto haram. Jadi kalau bergerak nggak haram katanya. Jadi ke foto haram. Ini logika rusak karena nggak ngerti fikih begitu Pak. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan. Kalau gitu putar jalan lagi jadi video. Nggak haram. Begitu pause lagi haram. Screenshot lebih haram lagi. Kan gawat itu. Jadi harus paham kita kenapa Nabi mengharamkan taswir. Taswir di situ lebih cenderung kepada bentuk patung 3 dimensi. Patung itu diagung-agungkan, disembah. Namanya baru penyembah berhala. Ya takutlah Nabi kembali kepada berhala. Maka diharamkan Nabi. Ya kan?
Tiba-tiba ada lagi gambar-gambar di apa namanya, di tempat tidur Aisyah, mainan anak-anak. Kata Rasul itu nggak haram. Ya, kalau gambar-gambar begitu nggak haram, kata Rasul. Nggak ada masalah untuk mainan anak-anak. Maka boneka mainan anak-anak tidak diharamkan ulama. Nah, boneka untuk tempat tidurnya, mainannya, mana ada ulama berani mengharamkannya? Yang lebih cenderung haram itu yang 3 dimensi. Jadi terjadilah dapat wali songo. Ada ulama wali songo cenderung mengambil, udah masuk 3 dimensi bentuk patung wayang itu. Kata Sunan Kalijaga, udah penyokkan aja lah katanya. Dipenyokkanlah wayang itu, kan tipis jadi kayu. Supaya jangan seperti patung 3 dimensi. Itu budaya, Pak. Nah, dipenyokkan. Setelah dipenyokkan, baru masuklah ceramah-ceramah Islam dari wayang perwayangan itu. Masuk ada apa namanya, tokoh-tokoh Semar, tokoh yang ini dibuat oleh Semar kan untuk pendidikan. Dan itu kan sarana dakwah. Ya, kalau sarana dakwah mana haram? Kecuali kita isi cerita-cerita yang haram, ya kan? Jadi haram dia. Sama dengan video. Makanya saya bilang sama mereka, kalaulah haram itu wayang, haram foto, coba lihat HP-mu itu. Ada nggak di situ film yang nggak bagus? Kalau ada film yang buka aurat itu, sudah waktunya kau campakkan, kau buang HP-mu itu. Saya bilang. Itu waktunya. Kita kembalikan ke mereka pendapat itu. Ternyata mereka nggak siap kan? Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, ini sebenarnya akibat dari tidak memahami metodologi istinbat hukum namanya. Ya, nggak ngerti dia cara mengistinbatkan, ngeluarin hukum. Nggak bisa hafal Quran, hafal hadis saja Pak kalau berhukum. Makanya mereka pun kerusakannya nanti berhukum pakai sunnah bid'ah. Di dalam ilmu syariah sunnah bid'ah bukan hukum. Saya sudah berkali-kali jelasin. Ada nggak orang bertanya? Misalnya ada orang bertanya gini, Pak, apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah Rasul. Benar nggak itu? Hah? Benar? Salah lah. Hukum sholat 5 waktu sunnah Rasul. Hukum sholat 5 waktu hukumnya wajib. Mana ada ulama bilang sunnah? Karena sunnah bid'ah itu bukan hukum. Kenapa? Karena definisi sunnah itu perkataan, perbuatan, takrir, itu definisi ilmu hadis. Bid'ah itu yang tak dikatakan, tak diperbuat, itu definisi ilmu hadis. Sunnah bid'ah, bidang ilmunya. Nah, ketika kita berhukum, ada hukum syariah, hukum fikih, taklifi dan wad'i, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, kita gantikan dengan ilmu hadis. Logis nggak Pak? Kita berhukum pakai ilmu hadis. Bapak kan nalar Bapak dulu. Itu kan sama dengan Bapak berubat gigi sama siapa? Sama dokter hewan. Ya kan? Sama-sama dokter, sama-sama ilmu agama, tapi spesialisnya beda. Ya mau apa? Dokter gigi apa? Sakit gigi ke dokter hewan. Mau nggak? Itulah maksud saya tadi. Dan ilmu ini kadang-kadang saya bilang sesat dada kita jelasinnya. Tetap saja bandel Pak. Tetap saja pakai sunnah bid'ah. Nah, sampai saya di sidang disertasi dokter saya bilang, dokter-dokter kita ini pun banyak gak sinkron pikirannya, gak jelas saya bilang. Ya metodologi berpikirnya gak jelas, gak sinkron. Kenapa? Ya ada hukum, berhukum harus pakai ilmu hukum. Tapi dia berhukum pakai ilmu hadis saya bilang. Itu tadi lah. Maka saya tidak mau kita ini dokter keluarnya nggak sinkron antara judul pokok masalah dengan hasil penelitian, metodologinya nggak sinkron. Ini kan kalau di pasar-pasar di warung oke lah saya bilang belajarnya. Tapi kalau di sini nggak bisa saya bilang gitu aja. Masa ada mau lulus dokter cara berpikir ada sendiri nggak sinkron dia bilang. Ngaco. Nah inilah akibat apa? Akibat tidak menguasai banyak ilmu agama, Islamic studies namanya. Ilmu hadis tak dikuasai, ilmu fikih usul fikih tak dikuasai dengan baik. Ya, ilmu tafsir pun tak dikuasai dengan rinci. Akhirnya cara berhukumnya gawat.
Muncullah hukum-hukum sikit-sikit bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Di fikih nggak ada hukum bid'ah. Coba Bapak lihat ini. Ini pengantar saja, saya lompat. Coba lihat ini. Kharitul usulul fikih. Kharitah. Intisari usul fikih ini. Hukum itu ada wajib, ada nadab. Nadab ini sunnah. Ada tahrim, ada karohah makruh, ada mubah, ada khilaful aula. Ini buatan adik-adik. Yang 5 ini saja sudah cukup taklifi. Mana di sini bid'ah? Karena dia bukan hukum. Hukum taklifi ini, hukum wadai ini. Ada sabab, ada ilat, ada hikmah, ada syarat, ada mani, ada sihah, fasad, azimah, rukhsah, ada qada, i'adah, ta'jil. Inilah hukum. Enggak ada bid'ah sini kan? Sunnah bid'ah enggak ada kan? Enggak ada, Pak. Ini usul fikih, memahami dalil. Dikeluarkan dari dalil bi'atibari samrihi, diambil dari dalil, keluarlah samrihnya, keluar isinya, keluar buahnya. Jadilah dia hukum taklifi, hukum wadai. Mana ada di sini sunnah bid'ah? Enggak ada. Karena saya orang fikih, orang usul fikih, ngerti kali saya. S1 S2-nya di sini. Nah. Jadi enggak ada di sini Pak sunnah bid'ah. Cuma ini nadab inilah disebut nanti sunnah. Tapi sunnah dalam fikih, dalam hukum beda dengan sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam hukum ma yusabu fi'lu wa la yu'aqabu tarkuh. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak doh. Itu baru hukum namanya. Isbatus syai' ala syai', menetapkan sesuatu perbuatan berpahala atau berdosa atau tidak. Itulah hukum. Tapi kalau perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takir Nabi, hukum enggak? Ya enggak hukum. Perbuatan bukan hukum. Perbuatan Nabi mengandung hukum. Perbuatan Nabi sumber hukum. Bukan hukum. Kalau dalam usul fikih itu tidak ada masuk hukum. Kenapa? Karena dia hukum itu menetapkan dosa enggak gitu. Nah, maka sunnah Nabi, perbuatan Nabi, ada yang wajib, salat wajib, ada yang sunnah atau nadab, salat rawatib, ada sunnah Nabi yang haram. Wah, saya kalau ngajarin fikih gini sama orang yang sudah lama dicuci otaknya dengan teori hadis itu, kadang-kadang bingung dia, kok bisa begitu ya Ustaz ya? Masa ada sunnah yang haram? Ya sunnah itu kan perbuatan Nabi. Nabi SAW nikah lebih dari 4. Anda mau amalin? Nikah lebih dari 4, mau istri 9, 11? Ya sudah, amalin saja. Haram gak ngamalinnya Pak? Haram. Sunnah Nabi gak itu? Sunnah. Maka kata ulama hadis, kalau gak jumpa Imam Malik, niscaya aku akan celaka. Kata ulama-ulama besar hadis seperti Ibnu Jaina. Kenapa begitu, Syekh? Iya, yang kupikir dulu seluruh sunnah Nabi itu wajib dilaksanakan. Ternyata banyak yang gak boleh dilaksanakan, ada lagi. Ternyata ada yang gak wajib. Cara sisir Nabi. Nabi kalau sisir rambut gimana? Di awal-awal ini dibuat jambul. Kayak orang kafir musyrik. Kata Ibnu Abbas. Kemudian dirubahnya sibak tengah gini. Apa hukumnya Pak? Ngikuti berjambul gini, sisir jambul sama sibak tengah. Itu sunnah Nabi. Hukumnya apa? Mubah. Usul fikih mana mubah? Bapak mau gini-gini ya apa? Hukum asalnya mubah. Tapi kalau bapak memang meniatkan untuk mengikuti Nabi, tetap ada nilai pahalanya, kata Imam Hanafi. Bisa digolongkan sunnah karena niat kita tadi, tapi hukum dasarnya mubah. Kenapa? Karena terbit dari sisi kemanusiaan Nabi. Maka ulama usul fikih mengatakan yang terbit dari Nabi dari sisi kemanusiaannya, kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya dan tidak dilarang, mubah. Ada nggak diperintahkan? Orang beriman, kalau kalian sisir sibak tengah ya kayak aku ini, ada? Nggak ada perintahkan Nabi. Orang beriman, kalian tiap hari makan korma ya, kalau nggak korma dosa, ada? Nggak ada makan korma. Itu harus paham kita usul fikih. Ya kalau nggak paham gimana mau berhukum? Ngeluarin hukum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT.
Maka fikih itu pemahaman mendalam. Faqih. Ibnu Abbas itu didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama. Wa alimhu ta'wili, dan alim dalam mentakwilkan Al-Quran. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usul fikih, usul artinya dasar, berasal dari kata aslun, dasar, pondasi. Fikih dasar dari pemahaman. Maka usul fikih itu pondasi-pondasi, kaedah-kaedah untuk melahirkan fikih. Maka fikih itu ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih niat, ada fikih mar'ah, fikih perempuan, ada fikih jinayat dalam politik. Ya, harus ngerti kita, Pak. Kalau nggak ngerti, waduh. Apalagi baru-baru ini saya baca buku Tauhid, Nawaqidul Islam, yang membatalkan Islam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya baca gitu, waduh, kalau bapak nggak ngerti syariah bisa jadi teroris, Pak. Pantas kata teman saya waktu seminar internasional, mereka mengakui kitab ini dijadikan dalil untuk menghalalkan darah orang beriman. Para teroris menggunakan kitab ini menjadi dalil mereka pegangan. Maka BNPT mengatakan rata-rata itu banyak persentase orang yang menjadi teroris itu ternyata akidahnya adalah Salafi Wahabi. Kenapa? Kenapa kayak itu? Karena nawaqid Islam itu banyak buku mengkafirkan orang Islam. Belum ada ulama dari zaman Nabi sahabat, ulama fikih yang menulis buku judulnya mengkafirkan orang Islam. Baru Syekh Muhammad bin Wahab. Baru dia menulis buku itu. Kecil, tipis. Mengkafirkan orang Islam, mengeluarkan orang Islam dari Islam. Nawaqidul Islam. Apa? Membatalkan keislaman. Batal Islam kita berarti kafir. Nah, kalau sudah kafir, kalau nggak ngerti fikih, semua orang yang murtad hukumnya potong halal darahnya. Ngeri, Pak. Halal darahnya. Hukuman orang murtad. Maka harus paham fikih jinayat. Fikih jinayat itu disebut orang yang murtad dari Islam hukumannya hukuman mati. Tapi kata ulama fikih, orang yang murtad yang hukuman mati itu zaman Nabi. Kenapa ilatnya zaman Nabi? Karena zaman Nabi masa perang. Setiap orang keluar dari Islam jadi pengkhianat. Pengkhianat itu hukuman mati. Ya. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Kita orang murtad, artis murtad, kita bunuh, potong lehernya, tangkap polisi lah, Pak. Dan dia tidak membahayakan Islam kan? Kalau dulu membahayakan, Pak, maka disuruh dibunuh sama Nabi. Sebab kalau dia masih hidup, dibongkarnya rahasia Madinah itu kekuatannya sekian, kepalanya ini, pimpinan perangnya ini, kelemahannya ini. Wah, makanya kalau gitu murtad langsung dibunuh, Pak. Membahayakan. Kalau zaman sekarang udah banyak orang Islam, apalagi Indonesia, mau murtad lah. Ayo bunuh-bunuh. Paling bahayanya lagi, Pak. Ini karena kita pengantar aja dulu. Paling bahayanya lagi kalau nggak ngerti usul fikih, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir nyata. Nah, jadi orang yang pernah dialog di Facebook sama orang yang ekstrim, saya lihat, ya kafir lah murtad, artis itu kafir murtad, jadi hukumnya dibunuh, potong leher. Iya, katanya dibunuh itu katanya. Waduh, saya bilang. Jadi saya pancing. Kau mama ayahmu pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Nah, kata Nabi, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Berarti mak ayahmu udah kafir, udah murtad. Kenapa nggak kau penggal lehernya? Dia bilang. Ngeri nggak, Pak? Kenapa nggak dipotong lehernya? Ini bapak kau ninggalin sholat bisa dibunuh samanya. Ngeri kan? Ini kalau nggak ngerti istimbat hukum, ambil coba hadis saja. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Hadis sahih Bukhari. Dibahas di dalam apa? Majmu' di dalam Fatwa Mu'asyirah Yusuf Qaradawi. Dia bahas itu. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Imam Syafi'i mentakwil, orang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, fasik.
Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat lima waktu, kafir. Tapi tetap tak boleh dibunuh. Hukumnya tetap kafir. Ditakwil kan? Ini perlunya jadi ulama fikih tadi. Kalau enggak Pak, barang siapa yang kafir murtad maka hukum bunuh. Enggak Pak, kita bunuh-bunuhan aja. Maka sampai ada namanya Kiai Hujairon. Kiai Hujairon ini punya pesantren Temboro. Salah satu ulama besar jemaah tabligh. Tiba-tiba dapat saya YouTube-nya kan. Apa katanya? Salah satu pimpinan ulama Turki, pimpinan ulama besarnya, mengatakan pendapat Ibnu Taimiyah yang dikorek-korek oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu intinya nanti adalah menghalalkan darah orang beriman. Kenapa dikorek-korek untuk mengkafirkan? Kalau sudah kafir ya halal darahnya nanti. Ujungnya ke sana. Makanya kita hati-hati Pak ya. Memang salafi ini ada 4 macam. Ada yang moderat. Ada yang salafi jihad ini ngeri. Salafi jihad ini kafir kita banyak. Negara ini negara tauhid. Demokrasi Pancasila, demokrasi kafir. Kenapa saya bilang begitu? Saya langsung pernah mendengar di Jogja itu. Saya S2 di Jogja, di UIN Jogja. Ketika satu jemaah besar, saya tidak sebutkan jemaahnya, ceramah itu. Ustadz besarnya itu pimpinannya ceramah. Apa dia bilang dalam ceramahnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, fasik. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Presiden tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negara-negara kafir, negara taghut. Saya dengar tersentak saya. Depan orang ramai kayak gitu, ribuan orang. La ilaha illallah. Saya tanya, tahu-tahu rupanya pas diumumkan namanya insinyur. Astagfirullahaladzim. Awak orang syariah S2, dia insinyur. Pantaslah begitu. Nah, itu yang saya buat. Mungkin dah pernah dulu saya jelaskan kan. Salah satu hakim agung dosen saya di Jakarta, mantan hakim agung tuh, sebelum dia memahami makna tafsir man lam yahkum bima anzalallah ini dengan baik, dia dulu menolak jadi hakim di Indonesia. Sampai dia membaca tafsir, katanya tafsir hukum alias Saiz, profesor hukum dari Mesir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah maka dia kafir. Apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Hukum Allah itu adalah hukum yang diturunkan Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis maupun seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa dicerna akal manusia. Itu hukum Tuhan Pak ya. Bapak naik mobil lampu merah, berhenti di lampu merah, itu hukum Allah Rasul gak tuh? Hukum Allah gak tuh? Bukan. Kalau ditaati kafir gak? Ya terus terang aja Pak. Kalau bapak pemahamannya sederhana seperti mereka, kafir. Gak ada hukum Allah kayak gitu. Bapak mengkafirkan orang berhenti lampu merah. Menurut akal bapak, bego enggak? Mengkafirkan orang berhenti lampu merah. Bego enggak? Ya bego lah. Ya kalau enggak berhenti lampu merah, berjalan orang semua, makin bagus rupanya lalu lintas. Maka hukum itu makanya Pak, kalau orang syariah dia lebih moderat. Bagus pemahamannya. Kenapa bagus? Paham dia. Kaifa taqni idza urira laka qada. Hai Mu'az, bagaimana kau memutuskan perkara? Kalau enggak ada dalam gimana kau cara kau nanti putus ke Yaman jadi gubernur hakim agung, gimana cara memutuskan perkara? Aqli bi kitabillah. Aku putuskan dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau enggak ada dalam kitab kau lihat, aqli bi sunnati Rasulullah. Aku putuskan dengan sunnah ya Rasul. Fa illam tajid, kalau kau enggak hafal, enggak tahu kau aku pernah melakukannya, ajtahidu bi ra'yi.
aku berijtihad dengan ra'yuku. Alhamdulillah, waffaqallah. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah memberi kau taufik wahai Muaz. Silakan berangkat. Jadi kalau nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak ada dalam Al-Quran hadis, kita ngapain? Ngapain disuruh Nabi? Ajtahidu bi ra'yi. Maka banyak ijtihad dalam fikih. Tapi mereka karena nggak paham fikih, usul fikih, kalau nggak ada dalam Quran, dalam Sunnah, ajtahidu bi dengkul. Mereka berijtihad dengan dengkulnya, bid'ah, sesat. Nggak lagi dianalisis mereka, Pak. Pokoknya kalau nggak ada dalam Quran Sunnah, sesat. Gila nggak berhukum gitu, Pak? Gila lah. Kenapa nggak gila? Coba Bapak lihat tuh. Dalil. Kita ambil sedikit. Bi'atibari aqsamihi. Dalil itu dari ungkapan aqsam, macam-macam dalil. Ada dalil muttafaq yang disepakati, Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Qiyas itu kan ajtahidu bi ra'yi, disepakati ulama ahli hukum. Kalau nggak ada qiyas, celaka kita, Pak. Di mana celakanya? Narkoba itu mana dalilnya? Haram. Hah? Ganja itu mana dalil haramnya? Gak ada pada masa Nabi, Pak. Jadi dari mana kita bisa mengharamkan itu? Ya kan? Qiyas itu dalil hukum, Pak. Tapi mereka nggak mau berdalil bagi qiyas. Katanya bagi Quran Sunnah. Tapi waktu terjebak, kacau nanti, Pak. Contoh, saya jelasin. Contoh mereka yang kacau berpikirnya. Hukum bermadzhab itu apa hukum bermadzhab? Wajib nggak kita bermadzhab? Nggak wajib. Boleh nggak bermadzhab? Apa dalilnya? Ya nggak ada dalam dalil Al-Quran, nggak ada. Apa dalilnya? Dalilnya Imam Bukhari tidak bermadzhab katanya. Tadi katanya dalil Quran Sunnah, ini berdalil dengan perbuatan Imam Bukhari. Rusak nggak pikirannya dua? Rusak kan? Jadi dia tentang sendiri, doktrin dia tentang sendiri, dia rusak sendiri. Itulah karena nggak ngerti usul fikih. Padahal dia berdalil dengan qaulul ulama. Dalil mukhtalaf, itu dalil mukhtalaf tuh. Qaulus sahabat, perkataan sahabat. Syar'u man qablana, istihsan, uruf ada. Itulah wayang. Itu dalil hukum, Pak. Tapi ulama berbeda pendapat. Maka kita cari yang paling kuat. Saddud Zari'ah. Siapa yang buat dalil itu? Semuanya ulama salaf. Umar bin Khattab, kenapa dia berani mengumpulkan Quran? Sampai Abu Bakar, nih saya jelasin. Begitu mau dikumpulkan Quran, Abu Bakar bilang, aku gak berani. Rasul gak pernah merintahkan Al-Quran dikumpulkan. Demi Allah ini baik, hai Abu Bakar. Demi Allah ini baik. Kata Umar bin Khattab, Pak, kalau Bapak ikut pendapat Abu Bakar waktu itu, sesat enggak Bapak? Maka pendapat sahabat itu tidak bisa dijadikan dalil utama. Kadang mereka juga berpendapat untuk masanya. Kadang juga mereka tersalah. Paham enggak kita itu? Maka kadang-kadang mereka membuat pendapat sahabat itu di atas segala juga enggak boleh juga. Gitu Pak. Karena ada juga yang salah. Maka setelah diberi Umar alasannya, terbukalah hatinya, dikumpulkanlah Al-Quran. Apa dalil Umar mengumpulkan Al-Quran? Dalilnya adalah maslahah mursalah tuh. Dalil mukhtalaf nomor berapa tuh? Itu dalil hukum. Imam Malik itu ulama salaf, ulama mazhab. Nggak ada jumpanya di zaman Rasul, nggak ada jumpanya zaman sahabat kayak gitu. Apa yang dia lakukan? Dia lihat ahli Madinah, bagaimana mereka mengamalkannya. Nah, dilihatnya kebiasaan orang Madinah.
Nggak ada dalam sunnah, nggak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Dia lihat amalan ahlu Madinah. Jadi amalan ahlu Madinah itu dijadikan Imam Malik sebagai dasar. Ya, maka nanti dia masuk sebagai sumber hukum mukhtalaf juga. Nah, di situ tidak disebutkan. Itu masuk dalam di bawah qaul sahabat kan. Jadi itu dalil semua itu. Cuma satu dalil disepakati penggunaannya, satu mukhtalaf tidak disepakati. Artinya ulama beda, ada yang gunakan ada yang enggak. Bisa digunakan, bisa, yang penting dia logis, ada cantolan ayat hadisnya. Lalu pada masa Umar melarang, tidak boleh dibukukan hadis. Siapa bukukan hadis? Oh, marah Umar, mau dibacoknya. Orang yang bukukan hadis, Pak. Bayangkan Umar bin Khattab melarang hadis itu dibukukan. Bapak mau ikut pendapat Umar dalam hal ini? Tidak. Coba ikutilah. Enggak ada hadis sahih, enggak ada hadis sahih, enggak ada hadis lemah, enggak ada hadis mutawatir, enggak ada hadis mustafid, enggak ada hadis aziz, enggak ada hadis ahad, enggak ada hadis gharib, enggak ada hadis apa lagi? Ya, hadis musalsal, enggak ada hadis mauquf, enggak ada hadis mursal, enggak ada hadis yang kena ilal, ada apanya penyakitnya dan seterusnya. Ya. Enggak ada kan? Kalau kita ikuti Umar, jadi kadang sahabat itu pun berpendapat untuk masanya. Kenapa Umar waktu itu tidak membukukan hadis, ditentangkan sama Umar? Karena Al-Quran ini belum dicetak. Itu yang dipahami ulama. Tunggu cetak dulu, udah orangnya banyak nanti baru. Maka masa Utsman baru dibuat dia 5 kan Quran itu. Kasih tiap daerah. Nah, setelah masa Ad-Jubri 150 Hijriah, pendapat Umar ini udah dianggap usang, dibukukanlah hadis. Kenapa? Karena Al-Quran sudah tercetak rapi. Jadi kalau nggak begitu luas lah pemahamannya, nggak saklek. Sahabat pun ada yang kita ikuti, ada yang nggak perlu, yang seperti tadi. Nah, ya, begitu. Maka dulu kan pernah saya bilang, apa itu? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka. Ya, dan orang-orang walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara ihsan. Bi ihsan dalam ilmu bahasa Arab itu namanya hal. Bagaimana keadaan kita, cara kita mengikuti Nabi dan sahabat, dalam bahasa Inggris namanya adverb of manner. Wah, kalau Bapak ngerti bahasa Inggris kan? Adverb of manner, keterangan cara kerja. Bagaimana cara kita mengikuti Nabi dan sahabat? Caranya dengan cara ihsan, cara yang baik. Bukan cara membabi buta. Kalau Bapak ngikuti Nabi dan sahabat cara membabi buta, itu tadilah sunnah, beda. Ya. Pokoknya asal dilakukan Nabi, disuruh orang itu nanti di Gua Hira 3 tahun setengah, enggak mau orang itu. Nabi kan 3 tahun setengah di Gua Hira, Pak. Mau orang itu ngamalkan sunnah itu? Enggak hanya diamalkan orang itu kan? Itu sunnah Nabi itu, Pak. Ya kan Nabi kan bertapa di Gua Hira 3 tahun setengah sebelum diangkat jadi rasul. Ya amalin lah. Suruh ngamalin enggak mau mereka. Jadi harus paham kita. Itu pentingnya fikih itu karena dia pemahaman mendalam. Makanya yang menyelamatkan ulama hadis dulu adalah ulama fikih. Kenapa? Karena ulama hadis mengira semua sunnah Nabi itu wajib. Ternyata tidak semua wajib. Dibuatlah kaidahnya. Kaidah wajib itu apa? Wajib itu, Pak, kalau perintahnya keras, berdasarkan dalil yang qat'i, yang syar'i. Kalau dilanggar ada hukumannya. Dosa besar lagi dia, hukumannya di dunia, di akhirat ada. Salat 5 waktu. Kalau ditinggalkan, hukuman dunianya Bang, umur 10 tahun pukul kata Nabi.
Udah dewasa, udah 40 tahun gak mau sholat, mau dikasih makan aja, usir dari rumah, kata Nabi. Itulah hukumannya. Di akhirat hukumannya, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami di dunia tidak masuk mengerjakan orang-orang yang sholat. Jadi dunia hukum, akhirat hukum, maka dianggaplah wajib. Buat kaidah gitu, Pak. Bukan sembarang buat kaidah usul begini, Pak. Wajib ini. Orang ini nggak ngerti, yang belajar itu nggak ngerti kaidah-kaidah gini. Kaidah haram apa kaidah haram? Larangannya keras berdasarkan dalil syar'i, nggak boleh dalil jonni. Kalau dalil jonni nanti jatuhnya makruh. Ada hukumannya di dunia, ada di akhirat. Zina, hukuman dunianya apa? Rajam. Hukuman akhiratnya neraka. Mencuri lebih dari 1/4 dinar dirham. Hukumannya apa? Potong tangan di dunia, di akhirat neraka. Membunuh, hukumannya kisos, neraka, maka haram. Nah, yang ada hukumannya dunia akhirat itu dosa besar, itu haram. Nanti kesalahan mereka yang gak ada hukumannya di dunia dan di akhirat, gak ada hukumannya di dunia, diharamkan mereka bisa-bisan, Pak. Dan mereka bersih tegang mengharamkan yang Nabi sendiri tidak murka di situ. Itu bahayanya kan. Ini cemana sholat dulu.